Kala dulu jam Ustadz Muhalib Tiya Ta'ziyah. Tapi yang saya khawatir wan dulu jam cara-cara mati Ustadz mungkin bolo watian Ustadz teh mudungoh. Ya. Jadi silakan kami berikan ruang dan waktu untuk ceramah pada malam hari ini. Kalinya Bapak dan Ibu dari tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya ceramah agama yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Bapak Abdurrahman SPDI. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih ada sebahagian belum menjawab salam. Jadi memberi salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Jadi yang menjawab salam saya doakan kalau dia cewek dan cowok disegerakan jodohnya, amin. Yang jawab salam saya kalau dia duda atau janda, saya doakan disegerakan jodohnya, amin. Dia orang tua, saya doakan jawab salam saya semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, Allah tetapkan bininya satu saja, amin. Ada yang bertanya, kenapa Ustaz? Karena sudah lobet. Jadi saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ayahanda, walaupun tidak dibilang saya sudah tahu kalau di sini itu ada janda. Karena ketahuan, ya, agak besar-besar suaranya kedengaran. Ya. Orang janda itu besar suaranya. Ya. Nah itu tadi jawaban baru ekstra jod, bukan kuku bima. Kurang kuat bini marah, makanya suaranya bak kuat-kuat. Alhamdulillah sahib at-taj wal mi'raj wal burak wal a'lam ودافه البلاء والوباء والمرض جسمه طاهر مطهر محذم منور من اسمه مكتوب على اللهو والكلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى ومصباح الظلم سيد الكونين وشفيع الثقلين نبي الحرمين محبوب عند رب المشركين فيا أيها المستاكون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. أحباؤنا الكرام والمحترم, yang kami hormati dan kami muliakan ayahanda Desa Pohuwato Timur yang sudah berada di tengah-tengah kita beserta seluruh perangkat kerjanya. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Imam beserta seluruh pegawai syara yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati dan kami muliakan para pemangku adat yang sempat hadir pada malam hari ini. Tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, langsung kepada Bapak dan Ibu sekalian yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu demi satu. Sungguh pun demikian, Al-Fagir tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Mudah-mudahan yang hadir semua pada malam hari ini sampai kepada yang mendengarkan suara saya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Terkhusus dan teristimewa lagi kepada keluarga besar yang telah ditimpa musibah. Lagi dan lagi semoga Allah subhanahu wa ta'ala titipkan kepada keluarga ini kesabaran, ketabahan serta kekuatan yang tanpa ditemani oleh ibunda yang tercinta yang merawat dan membesarkan anak-anaknya penuh dengan kesabaran. Kita doakan moga-moga keluarga yang ditinggalkan
menjadi keluarga yang kuat, terkhususnya kuat iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak yang ditinggalkan menjadi asbab orang tuanya diampunkan oleh Allah, lalu dijadikan kuburannya sebagai taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah takziah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, pertama izinkan Al-Fagir menyampaikan beberapa sebuah nasihat. Ini semua bukan berarti Al-Fagir jauh lebih pintar daripada bapak dan ibu sekalian. Wallah, demi Allah, kami tampil dan berdiri di hadapan orang tuaku sekalian, bukan kami mengandalkan diri bahwa kami adalah orang yang hebat. Demi Allah, tidak. Kami berdiri di hadapan bapak dan ibu karena memenuhi satu undangan, merupakan satu kewajiban dari saudara kami, sahabat kami, pergaulan keseharian kami, yaitu saudara Irwan Sahabu. Ya, sebenarnya kami juga punya kesibukan karena sahabat bagi kami jauh lebih berarti ketimbang kesibukan dan urusan dunia. Itu sahabat bagi kami jauh lebih berarti. Mudah-mudahan di awal pertemuan kita pada kesempatan kali ini bukan hanya pertemuan yang pertama, melainkan pertemuan untuk selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah takziah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang sebuah kematian, sudahlah pasti yang di dalamnya kita membicarakan tentang sebuah keimanan. Karena kematian itu adalah merupakan suatu ketetapan yang pasti dan pasti akan terjadi kepada siapapun dia, dari manapun dia, apapun pangkat dan jabatannya, bagaimanapun harta dan tahtanya. Jika ajal yang telah ditentukan oleh Allah telah tiba, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Apabila ajal itu telah datang, maka tidak satu pun dari antara manusia yang bisa lari dan menghindar daripada jemputan malaikat Israel yang sangat bengis. Siapa sih Israel itu? Israel adalah sang pesuruh Allah yang Allah perintahkan bertugas hanya untuk mencabut nyawa. Dan Israel juga dikenal dengan wataknya yang tidak kenal takut, yang tidak pernah kenal takut kepada siapapun. Jika diperintahkan Allah untuk mencabut nyawa siapapun Anda, apakah Anda seorang presiden dengan pangkat kepresidenanmu? Apakah Anda seorang gubernur dengan pangkat gubernurmu? Apakah Anda seorang jenderal yang bentang berjajar di pundakmu? Israel tidak akan pernah takut dan mundur sekalipun Anda seorang polisi yang di dua genggaman tanganmu terdapat pistol. Israel tidak akan pernah mundur dan lari dalam melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Ainama zukifu, dimanapun kalian berada, kematian itu akan selalu mengintai kepada setiap seorang hamba Allah. Bapak Ibu jemaah takziah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa sadaqallahul azim. Walau kuntum fi burujin musyayyada aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Ketahuilah wahai sekalian manusia, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian bertempat tinggal, yang namanya kematian
akan selalu mengintai kepada makhluk ciptaan Allah. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, sekalipun kita berada dalam bangunan benteng yang tersusun rapi, yang tidak terdapat sedikit lubang untuk ruang angin masuk ke dalamnya. Dalam sebuah kitab Minhajul Balaghah dikatakan bahwasanya malaikat Israel itu sang pencabut nyawa di setiap harinya 1 kali 24 jam dia itu bertatapan dengan seorang hamba Allah sebanyak 70 kali 1 hari 1 malam kepada semua manusia yang ada dan berpijak di muka bumi. 70 kali 1 hari 1 malam. Datanglah malaikat Israel menengok kita. Oh, kalau ini jangan dulu dicabut nyawanya, masih bagus zikirnya. Menyeberang ke sebelah dihadap imam. Kata Israel, oh ini jangan dulu dicabut nyawanya karena masih aktif ke masjid. Ya, datang lagi Israel, oh ini jangan dulu dicabut nyawanya. Kenapa? Karena tangannya masih murah, bersedekah dan menolong kepada sesama. Apa yang dimakan olehnya, itu pula yang dimakan oleh tetangganya. Oh kalau ini cabut saja nyawanya ini. Kenapa? 1000 orang lewat, 1000 orang dia cerita. Itu namanya gosip. Jadi hati-hati dengan gosip. Lewat lagi malaikat Israel. Oh ini jangan dulu dicabut nyawanya. Kenapa? Karena dia taat dan mengabdi kepada kedua orang tuanya. Perbuatan yang dicintai oleh Allah di muka bumi adalah perbuatan seorang anak yang ketika menghargai dan memuliakan serta menghormati orang tuanya. Dalam sebuah kisah diceritakan dalam kitab Al-Azkalani bahwasanya kepantasan bagi seorang anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tua selain di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman wala takul lahuma uffin, taati orang tuamu dengan tidak membantah apa yang diperintahkan olehmu. Dalam sebuah kitab Allah menggambarkan kisah perjuangan ibu dalam membesarkan seorang anak. Pantas jika ibu meninggal dalam perjuangan membesarkan anak, Allah berikan adalah syurga. Mari kita lihat dan kita simak secara seksama. Mudah-mudahan kisah ini bisa menggugah jiwa dan hati kita hingga kita mau kembali kepada satu jalan kebenaran yang di dalamnya mengandung ridha Allah. Satu ketika di sebuah desa yang kecil ada seorang ibu yang tidak lagi bersuami karena suaminya sudah lama meninggal dan dia meninggalkan seorang anak laki-laki yang masih kecil. Sebuah desa yang kecil. Di saat suaminya meninggal dunia, rumahnya belum rampung. Alias apa? Dia punya atap itu masih dari daun-daun. Hujan kehujanan, panas kepanasan. Ibu dengan penuh kesabaran membesarkan bayi laki-lakinya yang masih kecil dengan bekerja sebagai kuli cuci. Setiap hari ibunya cucikan pakaian tetangga, mengharap imbalan dari tetangga. Terkadang dapat tidak mencukupi untuk dipakai makan, terkadang dia dapat dari belas kasihan tetangganya. Seorang ibu dalam membesarkan anaknya, dia tidak lagi pernah peduli apa yang dia harus lakukan. Seorang ibu dalam membesarkan anaknya, dia tidak pernah lagi memikirkan dirinya malu selama halal yang dia lakukan. Maka dia tidak pernah peduli ocehan dan tagihan daripada orang lain. Itulah kisah perjuangan seorang ibu. Satu ketika desa yang kecil itu terjadi musibah kebakaran. Semakin lama api merembet hingga rumah ibu dengan anak laki-laki yang masih kecilnya itu terbakar oleh api.
Di mana sang ibu pada saat itu lagi tertidur, yang kemudian dia terbangun melihat kobaran api sudah mengepung rumahnya, diambilnya anak kecilnya, dilemparkan keluar melalui jendela karena api sudah mengelilingi rumahnya. Tergores tangan sang bayi, tergores kaki sang bayi, tergores belakang sang bayi. Lalu seorang ibu mencoba menyusul bayinya, dia tidak mampu keluar dari jendela. Lalu dia berkata, wahai anakku, biarkan engkau selamat, biarkan ibu mati, yang penting engkau selamat. Kalaupun kita berpisah di dunia, insya Allah kita akan bertemu di akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perjuangan seorang ibu dalam membesarkan anak. Apatah lagi ketika seorang ibu mengandung 9 bulan 10 hari kurang lebih, di mana ibu berada, kita pun dibawa olehnya. Sekali bergerak seorang bayi dalam perut ibu tak pernah mengeluh. Dalam membesarkan dan merawat anak-anaknya, ibu dan bapak tidak pernah mengeluh. Bertahun-tahun lamanya dalam membesarkan kita. Hari ini betapa banyak seorang anak yang tidak lagi menghargai pengorbanan orang tuanya. Di mana kita di saat ibu atau ayah kita terkapar dan terbaring karena sakit? Di mana kita sebagai seorang anak di saat ibu atau ayah tidak mampu lagi bekerja? Bukankah tugas dan kewajiban kita sebagai seorang anak merawat seutuhnya orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan kita di saat mereka sudah tidak mampu lagi bekerja, di saat mereka sudah tidak mampu lagi bekerja dan mencari nafkah? Bapak Ibu jemaah takziah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini adalah pelajaran yang besar yang kita dapatkan di malam ke-40-nya atau ke-39 malamnya atas berpulangnya ke rahmatullah almarhumah, ya, telah diperingati oleh anaknya. Ini pertanda bagian daripada cinta seorang anak terhadap orang tuanya. Mudah-mudahan pengorbanan anak terhadap orang tuanya yang sudah tidak ada diganti dan dibalas oleh Allah beribu-ribu kali lipat rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah kitab dijelaskan bahwasanya 1000 yang kita berikan pengorbanan untuk orang tua kita ikhlas karena Allah, maka Allah malu rasanya jika tidak membalas kebaikan anak yang telah berbakti kepada orang tuanya. Jadi jangan pernah ragu dalam memberikan dan mengorbankan harta kita demi untuk kebahagiaan orang tua. Satu kisah, di desa yang terpencil ada sepasang suami istri. Sepasang suami istri yang mencintai orang tuanya. Sebelum dia menikah, dia selalu menemani orang tuanya, merawat orang tuanya, menyiapkan makanan dan minum orang tuanya. Setelah dia menikah, Allah berikan rezeki, dia bangun rumah di kampung sebelah. Tibalah bulan suci Ramadan. Begitu bulan suci Ramadan tiba, di bulan puasa hari yang pertama, di mana seorang anak ingin berbuka puasa, disediakan makanan yang terindah oleh istrinya, disediakan minuman yang terindah oleh istrinya untuk menjemput datangnya berbuka puasa. Di saat buka puasa telah tiba, makanan dan minuman yang disajikan oleh istrinya hanya ditatap oleh suami dengan linangan air mata. Menangis suaminya saat berbuka. Makanan tidak disentuh olehnya, minuman pun tidak disentuh olehnya. Lalu sang istri pun bertanya, "Pak, apa yang membuat Bapak menangis? Apakah makanan yang aku sediakan ini tidak enak?" Kata suaminya, "Demi Allah, wahai istriku, aku tidak pernah menemukan makanan seindah makanan yang kau sajikan kepadaku hari ini. Apakah minuman yang kusajikan kepadamu tidak enak?" Kata suaminya, "Wahai istriku, demi Allah,
selama aku berkeluarga denganmu, aku tidak pernah menemukan minuman seindah minuman yang kau buatkan untuk aku. Kata seorang istri, kalau begitu apa yang engkau tangisi, wahai suamiku? Kata suaminya, wahai istriku, demi Allah, yang membuat aku menangis pada saat aku menatap dan melihat makan dan minuman yang kau sediakan untukku. Di saat itu pula aku terbayang wajah orang tuaku yang sudah menua. Aku terbayang uban orang tuaku yang sudah mulai bertabur. Aku terbayang dengan orang tuaku yang tenaganya sudah mulai melemah. Apakah dia makan seperti apa yang aku makan hari ini? Apakah dia minum seperti apa yang aku minum hari ini? Itulah yang membuat aku menangis. Wahai istriku, jika engkau mengizinkan aku, demi Allah, aku akan hantarkan makanan dan minuman ini di hadapan orang tuaku, lalu aku makan dan minum bersamanya, supaya aku tidak tergolong anak-anak yang durhaka kepada orang tuaku. Karena istrinya soleha, maka istri pun berkata, wahai suamiku, demi Allah, aku ridho dan ikhlas untuk memberikan makan dan minum ini kepada orang tuamu, karena engkau adalah anak laki-laki, punya tanggung jawab dunia sampai akhirat terhadap orang tuamu. Beda dengan perempuan. Perempuan kalau sudah meninggal dunia, maka tanggung jawab yang utamanya kepada suaminya. Tapi kalau seorang anak laki-laki, tetap tanggung jawab tertingginya yang pertama terhadap orang tuanya, sekalipun dia sudah menikah. Hari ini sebelum menikah kita taat sama orang tua. Setelah menikah kita melawan yang namanya orang tua. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu jamaah takziah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh dan sebab itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jikalau kita menginginkan anak-anak yang soleh dan solehat di kemudian hari, yang pertama, jangan pernah melupakan memberikan pendidikan tentang agama kepada anak-anak kita. Kenali mereka dengan perkara-perkara solat, kenali mereka dengan baca tulis Al-Quran. Insya Allah ke depan mereka akan menjadi anak-anak yang soleh. Lalu tempatkan mereka di pondok-pondok pesantren. Ya, kenapa? Karena akan ada nanti suatu masa di mana masa itu kalian sudah sangat susah mendapatkan yang namanya pendidikan ilmu agama. Dengan cara apa? Dengan dipanggilnya satu demi satu para ulama. Kenapa? Karena saat itu ulama sudah tidak lagi dihargai dan dihormati. Kalau itu yang terjadi, satu demi satu ulama dipanggil oleh Allah, maka hilanglah ilmu pengetahuan agama. Saat itu umat kacau balau, tidak ada tempat kita kembali curhat dan bertanya untuk mencari solusi dan jalan keluarnya. Bapak Ibu jemaah takziah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita. Cerita ini datangnya dari 4 pemuda. Ceritanya 4 pemuda ini mau bertaubat. Karena di kampungnya itu sudah tidak ada lagi tokoh. Tidak ada lagi orang yang ditokohkan tempat bertanya. Maka mengambil jalan pintas untuk menyeberang satu kampung yang lain. Di kampung seberang itu, dia hanya mendapat, ada yang dikatakan itu istilahnya kita orang di sana itu Ustadz abal-abal. Tahu itu Ustadz abal-abal? Bukan Ustadz sok jadi Ustadz. Orang tidak tahu ilmu agama, sok tahu ilmu agama. Pakaiannya sorban besar. Besar dia punya sorban. Pakaian gamis. Padahal Ustadz abal-abal. 4 pemuda ini karena masih punya kekosongan ilmu pemahaman agama, maka dia tanyalah Ustadz abal-abal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kalau bahasa Inggris dia bilang, "Wala habarit ya Ustadz." Ya.
Seperti itu. Mana kabar Ustaz? Alhamdulillah baik-baik. Gini Ustaz, saya ini datang dari kampung Sabala. Bu Bapak, saya mau bertanya loh. Tanda-tanda penghuni surga itu ada berapa? Lantaran dia takut dicap sebagai orang yang bodoh dan tidak punya ilmu pengetahuan agama, akhirnya dia bilang, tanda-tanda penghuni surga itu kalau tidak salah 4. Dan diantaranya itu apabila namanya disebutkan dalam sholat. Kebetulan yang bertanya ini 4 orang. Yang satu namanya Amin, yang satu namanya Ibrahim, yang satu nama Musa, yang keempat dia punya nama Adu. Ada 4 pada orang ini bertanya. Asik-asik membahas tentang tanya jawab. Tibalah waktu sholat maghrib. Ya, tibalah waktu sholat maghrib. Kebetulan di masjidnya itu tidak ada imam dan pegawai syarahnya. Maka 4 pemuda itu sepakat, kalau begitu ngoni saja yang jadi imam. Karena kita orang tidak tahu apa-apa ini. Ngoni saja jadi imam. Imamlah dia. Ini Ustadz abal-abal tadi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang 3 ini bilang amin. Yang nama amin, apa dia bilang? Yes, saya masuk surga. Karena ini Pak Imam ada bilang, tanda-tanda penghuni surga yang kalau namanya disebutkan dalam sholat, waladdallin, Musa, Ibrahim dan Adu bilang amin, Pate Amin bilang yes, saya masuk surga. Maka cemburulah Ibrahim dan Musa. Apa yang orang bilang? Pak Imam, hati-hati ya. Kalau wanita sebut anak penama di dalam solat, saya punya nama dalam solat, saya bagi dan tandangan putar. Ini Pak Imam. Takut Pak Imam. Takut. Dia bilang Allahu Akbar. Musibah besar ini. Tunggu dulu, cari. Adakah nama Ibrahim dan Musa dalam Al-Quran? Oh, dia dapat. Ya? Pak Imam dapat. Dia bacalah surat Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an nahwa sanukri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa fihi Ibrahim wa Musa. Pada Ibrahim dan Musa bilang, yes, saya juga masuk surga. Bukan cuma ngana, amin. Saya juga masuk surga. Tinggal satu. Siapa yang ingat? Yang satu ini siapa namanya? Adu. Berarti ibu-ibu semangat dan menyimak ceramah saya. Ya. Nama Pate Adu. Ya. Pati Adu ada bilang sama Pak Imam. Apa dia bilang? Pak Imam, tinggal saya kasihan. Kalau mana tidak bilang sampai nama dalam sholat, patah-patah ngana Pak Imam. Sabak dan tandangan putar ngana. Pak Imam ada bilang dalam hati, ya Allah, ini perasaan nama Adu ini dalam Al-Quran tidak ada DP nama. Dalam hadis juga tidak ada DP nama. Kenapa juga ini orang DP nama Adu? Mau dibilang dari Indonesia, bukan. Mau dibilang dari Barat, lebih soe. Ya. Pak Imam sholat, sudah 2 rakaat, tidak ketemu nama Adu. Pati Adu ini ada berpikir, dia mau sampai ke mana? Tetap ngana mau bilang kita penama. Mau ke mana kan? Tetap Pate Imam ada bilang kita penama nanti. Apa yang terjadi? Pas sujud terakhir,
Sebelum imam bangkit dari sujudnya, nama adu ini bangkit pasang kuda-kuda. Dia sepasang jurusnya Bruce Lee. Ya, Pati adu bilang, ngana bangkit sama geden tandangan kan. Begitu Pak Imam bangkit dari sujudnya, Pati adu ada tandang kembali tak sujud Pak Imam. Pak Imam ada bilang adu ada bilang, yes saya juga masuk surga. Pak Imam ada balik begini, iya, ngana masuk surga, saya masuk neraka. Ngalin suara bintu kita pe kepala. Ya Allah ya Karim. Bapak Ibu jamaah takziah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Jadi ini adu jadi sasaran. Makanya Bapak Ibu kalau kasih nama anak itu baik-baik datangi Pak Imam. Ya, datang pegawai syara, datang tokoh-tokoh agama, tanyakan, Pak Imam, apa yang bagus dikasih nama anak saya? Ini kita orang ya Allah. Bakasih nama Pak Imam dipigiakan, pegawai syara tidak dipigiakan. Yang jadi kita punya tontonan itu adalah sinetron. Anaknya laki-laki dikasih nama Ronaldo. Hama beda jauh dengan Ronaldo. Ronaldo ganteng, Ronaldo putih, Ronaldo tinggi, Ronaldo. Berteman kasih nama siapa? Saya beri kasih nama Ronaldo. Ya Allah ya Karim, datangi Pak Imam. Ya. Lahir anak perempuan, saya beri kasih nama Manohara. Lahir anak kedua perempuan, saya beri nama Ayu Tinting. Ayu Tinting salah alamat. Kalau terempe anak besar jadi salah jalan. Namanya Ayu Tinting. Makanya dia karang lagu salah alamat. Sampai sekarang suaminya tiada kembali. Dari Persik 1 jam saja, 1 jam setelah menikah pisah dengan suaminya. Jadi ini tergantung apa? Tergantung kita punya kasih nama anak-anak. Siapa yang bakaran itu lagu? Kelakuan si kucing garong. Akhirnya dia dengan suaminya tiap hari bakalai baku karapu. Bapak Ibu jamaah takziah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh dan sebab itu dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Allah itu akan mempertemukan yang baik dengan yang baik, mempertemukan dengan yang tidak baik, sesuatu dengan yang tidak baik. Artinya apa? Kalau dia laki-laki yang soleh, Allah kirimkan pendamping hidupnya wanita yang soleha. Kalau dia laki-laki hidung belang, Allah kirimkan dia wanita kupu-kupu. Bukan saya yang bilang. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau ingin satu kebaikan datang kepada kita, belajar dari diri kita, mulai dari diri kita untuk menjadi orang-orang yang baik. Supaya apa? Kebaikan akan selalu mengalir kepada kita. Itulah hidup. Karma itu ada. Ya, sebagaimana kejadian di suatu desa, tidak ada di sini, di kampung saya di Parigi. Banyak Parigi di sini. Ya, di sana. Ada satu kisah cerita 4 pemuda, ya, yang 4 pemuda ini masing-masing anak pejabat. Satu anak gubernur, satu anak anggota dewan, satu anak polisi, ya, satu anak pengusaha, anak-anak kaya, dua-duanya, semuanya anak-anak kaya. Baru di dalam desa itu ada satu bidadari. Maksudnya apa? Perempuan yang cantik dan menawan hati. Memang kalau perempuan yang cantik, jangan pernah disalahkan laki-laki kalau yang sering menatap. Memang laki-laki itu hobinya itu balia. Apalagi kalau di Manado, orang istilahkan, wow. Kenapa? Ayam bangkok lewat. Ya, kalau di Parigi itu istilahnya anak-anak muda, kalau ada perempuan lewat pakai celana puntung, ya bahasa apa dia bilang? Ubi kupas lewat. Kenapa bilang ubi kupas? Putih. Ya, tidak mau dilihat.
barang bagus. Kata siapa itu? Kata Sudas Atlati. Mau dilihat habis amalan, terpaksa kita kembali kepada satu pendapat. Rezeki dalam tatapan pertama itu adalah satu yang halal. Kalau sudah tatapan kedua sudah jadi haram. Makanya kalau dapat lihat begitu satu kali dapat tatap terus saja gitu. Itu rezeki. Kalau saya lihat satu kali balik boleh lihat ulang, dosa sudah itu. Kalau tersebut balik-balik. Makanya saya bilang teman-teman ini yang dari Parigi, saya bilang, kamu orang nanti kalau pulang ke Parigi ini, bye-bye le, yang ada bengkok ini, bengkok leher. Karena terputar-putar bagian terus. Sudah bersabar rakan saya, mau dia apa? Karena ada suka suka. Ya, jadi 4 pemuda ini berebut untuk meminang satu wanita yang ada di kampung itu. Memang cantik dan menawan hati. Rambut yang terurai, pokoknya cantik deh. Ya, tidak ada tara dan bandingannya. Dari satu wanita itu ternyata dia anaknya Pak Kiai. Anaknya Pak Kiai. 4 pemuda ini anak orang kaya semuanya. Yang pada akhirnya salah satu pemuda di antara 4 tadi memberanikan diri untuk melamar dan meminang putri Pak Kiai. Assalamualaikum. Salam Pak Kiai, saya datang kemari mau meminang putri Pak Kiai, berapapun maharnya. 100 juta, 200 juta, 300 juta saya sanggupi. Kata Pak Kiai, tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Saya tidak butuh itu uang panai, uang mahar itu 100, 200 juta. Yang saya butuh 3 saja untuk anak saya. Yang pertama, dia pemuda yang sholat 5 waktu. Yang kedua, dia pemuda yang gemar membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, dia pemuda yang taat kepada orang tuanya. Kata ini anak muda yang pertama, celaka kalau begitu. 3-3 tiada sama saya. 3-3 ini tiada sama saya. Pulang dia. Dia berteman tanya, kenapa? Diterima? Tidak. Kenapa? Bagaimana juga dia punya syarat setengah mati. Kenapa? Sholat 5 waktu, hafal Al-Quran, kemudian taat sama orang tua. Nggak ada yang lakukan 3 itu. Tiada. Nah, dari 4 pemuda ini ada salah satu di antara mereka mantan vokalis. Katakanlah kalau vokalis yang lagi daun-daun itu Paang, grup Wali. Ya, itu anak santri. Ya. Dia punya suara itu ada bagus. Dia bilang, ngana lihat kita pasti diterima. Wah, coba orang sama-sama dari God, bagaimana kamu diterima? Akhirnya apa yang terjadi? Dia pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai, saya datang kemari mau meminang putri Pak Kiai apapun persyaratannya. Wih, kaget Pak Kiai. Kenapa langsung dia tahu ini? Jadi berkaitannya pertama, nggak ada sholat, sholatlah. Nggak ada hafal Quran, hafal lah. Berapa juz? Oke, seandainya itu Al-Quran 40 juz, 40 juz di luar kepala. Betul, Pak Kiai percaya 40 juz di luar kepala, berarti tiada yang dalam kepala. Ini Pak Kiai salah tanggapan. Nggak ada taat sama orang tua, setiap hari pakai cium tangannya orang tuaku. Akhirnya pakai bilang, saya terima lamaran. Woi, merdeka dia. Padahal biar huruf alif macam batang kelapa yang mau tabanting itu tiada tahu. Baru mengaku hafal Quran 40 juz. Pulang dia, tiada dia sampai ke rumah. Dia singgah di pondok pesantren. Ya, belajar apa? Belajar baca tulis Al-Quran selama 1 bulan. Begitu sudah sampai saatnya mau menikah, dia cuma tahu di pesantren a'udzu dengan bismillah saja. Tiba saatnya mereka bersanding di atas pentas pelaminan untuk menikah. Asik-asik duduk kipas mengipas. Calon mertua Pak Kiai menghampiri calon anak mantu. Dia bisi di telinganya, hei anak, pokoknya
Papa teh mau tahu. Kenapa? Ngana emang ngaji ya? DP calon anak mantu disuruh mengaji di pesta. DP calon anak mantu bilang dalam hati, ya Allah, musibah apa datang ini? Ya, ya Allah, musibah apa datang ini? Ya, akhirnya diumumkanlah oleh pembawa acara, alhamdulillah, malam ini yang akan membacakan ayat suci Al-Quran adalah calon mantu daripada seorang Pak Kiai. Dalam hal ini kami persilakan dengan penuh segala hormat. Nah, suatu tofore kaki ini. Nah, berdebek kaki suara tofore, dah sambunyi, ya. Mulai dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tamu para undangan di pesta ini suara Balialia. Tentu ini calon anak mantu Pak Kiai ini tidak salah-salah ini. Ini 40 juz ini. Ya. 40 juz. Ya. Mulai dia azan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Penonton tamu undangan bilang Allah, suara babisi-bisi. Karena suaranya anu le. Calon menantu Pak Kiai berpintar mengaji. Pak Kiai calon mertua di belakang bataria dia bilang, lanjutkan nah, lanjutkan ana, maksudnya lanjutkan uti. Begitu dia maksud. DP calon menantu bilang, ya Allah, saya berlindung kepadamu. Saya tinggal punya satu peluru kasihan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan setiara suruhan dari belakang. Karena dia punya suara bagus calon anak mantu, untuk menghipnotis, dia angkatlah suara tinggi dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua para tamu bilang, Allah. Yang dari rumah, bapaknya jendela balik. Wih, gak suara calon anak mantunya Pak Kiai. Pak Kiai di balakon, semua netes DPR mata. Sambil babisik-bisik lanjutkan uti. Kenapa ngapain suara ada bagus dia? Lanjutkan uti. Kata anak mantu, ya Allah, setiap saya punya peluru. Apa yang saya mau baca? Semua nangis juga depan anak mantu, takut. Apa dia mau baca? Calon mertua ada menangis juga pada dia. Karena apa? Karena merasa bangga. Mau Pak Kiai dalam hati, ya Allah. Kenapa tidak dari dulu datang kasih yang anak muda seperti melamar tapi anak kasihan. Datang kamari, gagah ada suara. Kenapa tidak dari dulu ya Allah? Lanjutkan uti. Uti ada bilang sama calon mertua, memohon sama Allah, ya Allah. Mudah-mudahan sudah ada bisikan dari malaikat. Sudah ada peluru. Karena dipaksa calon mertua daripada batal, dia angkat dengan suara tinggi. Saya ini tidak tahu mengaji. Ya Allah. Akhirnya Pak Kiai ada hipnotis. Tambah menangis Pak Kiai calon mertua. Somalele DP ingus kasihan. Lantaran DP somore senang sekali dapat anak mantu begini. DP anak mantu kasihan. Pak Kiai sobat jadi dia punya menangis kok dia ada bilang lagi. Dia bilang lanjut lagi uti. Gak sekali kata suara saya dengar. Lanjut uti. Anak mantu bilang, ya Allah, suatu kesesepe peluru. Apalagi semua bilang, demi mertua saya lanjutkan. Dia lanjutkan lagi. Karena mertua pasar setengah. Ya. Pasar
pasang stand, mulai dia gas. Saya sudah bilang saya ini tidak tahu mengaji. Kenapa pakai ada jelas dengar? Pakai ada bilang kurang ajar. Bukan ayat Al-Quran dan ada baca. Kalau ada batal jalan mantu. Ya Allah ya Karim. Inilah bukti daripada ayat dan firman Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sehebat apapun manusia yang ada di muka bumi menyembunyikan yang nama kejahatan, suatu saat akan diperlihatkan oleh Allah. Bagaimanapun hebat cerdikmu dan memusnahkan, membungkus satu kejahatan, begitupun sebaliknya. Bagaimanapun kehebatan manusia dalam menyembunyikan satu kebaikan dan kebenaran, satu saat nanti akan menjadi semerbak di tengah umat, dan kita pun akan dikatakan ternyata orang yang dulu kita fitnah adalah orang yang baik. Bapak Ibu jemaah takziah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, baik salatnya, baik silaturahimnya, baik sedekahnya. Siapa yang baik bersedekah ya Rasulullah? Orang yang baik dalam sedekahnya adalah orang yang tidak memberitahukan kepada orang lain tentang sebuah sedekahnya. Mari kita lihat, ada kisah di kampung saya lagi. Di sini tiada. Mau dengar? Lagi? Oke, saya akan bawa ceritanya. Ada satu masjid yang mau direhab. Ya, kayak di sana tadi ada masjid saya lihat direhab di ujung sana. Ya. Ada masjid direhab. Jadi kita orang kalau punya doi kasang, tahu usah banyak-banyak, biar sedikit, yang penting bersedekah. 5.000 amal jariah. Ya, hitung-hitung amal jariah. Iya. Karena kalau mati tiada yang tolong kita kecuali amal yang telah kita sumbangkan di masjid. Ada satu masjid setiap Jumat diumumkan sumbangan masyarakat. Diumumkan. Ya. Si A 2 juta. Si B 3 juta. Angkor di kapal. Hamba Allah 20 juta. Tak angka satu masjid orang di kapal. Siapa ini? Ikhlas betul ini orang ini. 20 juta tanpa nama. Diumumkan yang kelima. Si D, hamba Allah 100 juta. Tak angkat semua kepala sampai Pak Imam penasaran. Siapa yang memberi ini? Di tengah kepenasaran orang, ini yang basumbang 100 juta, dia ada kode tamannya di sebelah. Dia piji, dia kaleto di pala-pala. Heote, nggak tahu 100 juta itu? Tidak. Yang kasih tahu orang ya. Kenapa? Saya basumbang itu. Yang kasih tahu orang, saya basumbang itu. Ya Allah. Yang basumbang apa namanya? Aki baru itu tiada diumumkan karena kecil harganya. Jadi biasa-biasa kita menjadi pengurus pegawai syarat atau ketua pembangunan, biar sedikit orang pesumbangan cumbu kasihan, jangan sampai dia sakit hati. Jangan cuma yang besar-besar, sumbangan dari pejabat baru diumumkan, sumbangan dari orang kaya baru diumumkan, sumbangan dari orang masjid setengah sak semen tiada diumumkan. Akhirnya apa yang terjadi? Yang sumbang aki baru itu naik DP emosi karena tidak diumumkan sama Pak Imam. Akhirnya dia tanya sama Pak Imam, Pak Imam, sebentar sholat asar, saya yang asar. Kok kaget Pak Imam? Kenapa begitu? Ya, tidak. Saya mau bahas sebentar asar. Yang bikin kaget Pak Imam, 40 tahun dia berjamaah, jangankan dia minta azan, ditawari untuk bahasa dia tidak mau bahasa. Tapi hari itu karena tidak diumumkan dia punya sumbangan aki yang baru, dia minta bahasa. Akhirnya habis sholat Jumat dia tiap pulang. Pak Imam tanya, tidak pulang anak? Dia bilang tidak. Tidak lapar anak? Tidak. Baru berapa apa nggak di masjid? Tunggu asar. Wih, sakit hati betul kasih dia ini. Akhirnya tiba waktu asar, dikasih mie, mulai dia azan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak Imam ada step dia. Pak Imam ada bilang, bukan begitu om. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, kita ada tahu itu Pak Imam. Terus, kenapa nggak ada bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar? Ulang, diulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak yang ada bilang, sekarang yang ada salah ini otik, teks berarti nggak ada bahasan. Kenapa nggak ada bahasan begitu? Kata ini orang tua tadi, sengaja. Kenapa nggak sengaja? Supaya orang tahu bahwa aki baru yang ada di masjid ini sumbanganku. Kenapa itu Pak Imam saya umumkan saya tadi? Makanya saya kenalkan, hei masyarakat Pohuwatu Timur, aki baru yang ada di musola ini saya punya sumbangan. Ternyata dia berobligasikan melalui aki baru, dia rubah itu azan. Bayangkan dia bersakit hati. Makanya kalau saya mau tanya penyakit apa yang paling banyak? Penyakit hati. Yang pertama iri hati, makan hati, bangka hati, kacili hati, iri hati, lalu nekat bunuh diri. Makanya jauhkan itu penyakit sakit hati. Kalau penyakit sakit hati dia pelihara, tetangga beli kipas angin dia yang tak putar. Penyakit hati dia pelihara, tetangga beli kulkas dia yang kedinginan. Penyakit hati dia pelihara, tetangga beli mobil dia masuk rumah sakit. Dokter ada tanya, kenapa dia ini bapak? Ya, suaminya bilang, iya, begitu memang sampai istri ini. Kenapa? Lihat tetangga beli kipas angin, dia bagantung di belakang. Pak, beli kipas angin, itu dia itu beli kipas. Ya, besok tetangga beli apa namanya? Kulkas. Dia bagantung lagi di leher. Kita ada bilang, papa tiba dapat tadi. Oh, pokoknya saya mau tahu yang penting bapak belikan kulkas. Saya mau dikali sama tetangga. Itu penyakit hati. Ya, begitu tetangga beli oto, saso angkat tangan. Saso angkat tangan. Begitu dia suami angkat tangan, dia masuk rumah sakit. Kalau begitu dokter bilang, penyakit hati itu tetangganya naik rezekinya, dia naik tensinya. Artinya apa? Tidak mau terima kalau tetangganya naik rezekinya. Dia selalu inginkan dia lebih sukses daripada tetangganya. Kasih jauh itu sakit hati. Bangka hati, makan hati, iri hati, lalu nekat sampai bunuh diri. Yang kedua, marilah kita membiasakan perkataan-perkataan yang baik terhadap siapa saja, khususnya kepada suami kita. Karena perkataan seorang istri terhadap suaminya itu adalah doa. Perkataan seorang istri terhadap anaknya adalah doa. Perkataan seorang wanita terhadap orang lain adalah doa. Siapapun yang berucap, siapapun yang berkata, semua akan mengandung kalimat doa di dalamnya. Makanya ketika melihat orang yang naik rezekinya, kita berkata di hadapan Allah, alhamdulillah ya Allah, tetanggaku diberikan mobil. Besok saya punya keluarga sakit, tidak punya mobil. Mudah-mudahan tetanggaku kasih pinjam DP oto, bahasa punya keluarga ke rumah sakit. Jangan diminta doakan, kita doa cepat mati. Minta doa kandas DP rezeki. Akhirnya kita orang sendiri yang cepat mati, kita orang juga yang kandas rezeki. Biasakan, ya. Karena ada juga itu mulut itu orang istilahkan ember. Apa yang dibilang itu mulut ember? Tiada berhenti. Tiada berhenti baca cerita. DP suami baru satu kata dia 1.000. Ya, ini cerita di Parigi lagi, bukan di sini. Tiada di sini. Sana di Parigi. Banyak di Parigi cerita. Banyak. Ya. Mau cerita? Mau dengar? Ah, ini cerita kisah orang nelayan lagi. Bukan nelayan di sini. Jangan sana. Jauh. Saya di sini. Ya. Dia punya ember. Dia pemulu ember sama suaminya minta ampun. Pokoknya tidak ada kesempatan suaminya bicara. Dia rohol terus. Dia gas terus.
Suatu ketika suaminya turun laut. Dia dapat cuma 20 ekor ikan katombo. Kemudian istri ada bilang, kenapa sedikitnya ada apa? Iya, cuma itu ikan mama makan. Kenapa sana tetangga itu dia dapat 1 termos? Dengan cuma 10 ekor, jangan-jangan cuma tidur. Suaminya bilang, tidak kasihan ibu. Tidak mama, saya dapat pancing kasihan. Cuma itu aja kemudian, ada, yang cuma tidur. Namanya istrinya ember, cerewet sama suaminya. Tidak ada kesempatan, tidak ada alasan. DP besok turun lagi DP suami dapat 1/2 termos, DP tetangga dapat 3 termos. Sobadir DP lampu kayak kuntilanak, DP bibir masih peta kayak peta Gorontalo. Dilihat itu DP bibir, artinya apa? Dia punya air liur itu belum talap, karena sedikit dapat suaminya soba veto duluan. Masuk kayak kuntilanak, rambut masih badiri, mata masih penuh tai mata. DP air liur pokoknya tiada. Apa yang terjadi? Tinggal 2 hari lagi mau lebaran. DP anak tiada baju baru, tiada sandal baru, tiada celana baru. Bapasan DP istri, Pak, tinggal 2 hari lagi mau lebaran. Kalau nggak ada turun, tiada nggak ada dapat, keluar nggak ada rumah, turun nggak ada rumah, bawa semua ke pakaian, jangan pulang-pulang. Karena suaminya sabar menerima lapang dada, dia turun. Belum lama dia turun, dia pulang. Kata istrinya, "Mama, bapak, sedangkan 1 hari 1 malam nggak turun cuma dapat 10 ekor. Apalagi cuma turun 2 jam. Apa nggak ada apa kasih? Tunggu nggak nih? Tunggu nggak? Oh di sini tiada, tunggu di sana. Di sana kamu aja. Soal. Tunggu nggak nih? Bye-bye nggak nih? Iya. Akhirnya naik di rumah suaminya. Assalamualaikum. DP istri ada jawab, masalah ada nggak dapat atau tidak? Pokoknya dia ada kasih kesempatan suaminya bicara. Tunggu dulu, kita mau ada baca cerita. Cerita apa lagi? Sedangkan 1 malam turun cuma dapat 6 ekor, apalagi cuma 2 jam. Apa yang ada dapat? Pak, bohong lagi nggak ada ini. Bohong. Tiada. Jempol DP kampas itu. Akhirnya suaminya mulai naik pitam. Dengar dulu saya kamari bicara, kasihan. DP istri ada dengar. Begini tadi ceritanya. Ibu, tadi itu di laut, sampai di rompong, saya buang pancing besar, ikan bobara besar yang makan. Terus, mana itu ikan? Tunggu dulu, belum selesai sampai cerita. Baca cerita bisa disantai. Terus, begini. Itu bobara saya ada tarik. Di mulutnya ada mustika. Ada mustika ikan. Mustika ikan apa? Pokoknya dia sambung terus. Dia bisa sampai main kapal. Allahu Akbar. Tak salah saya. Hukum main kapal lebih suami. Dengar dulu kasihan. Baik-baik kalau bicara. Baru ini ikan ada bilang. Dia bilang, Pak, jangan ambil saya mustika di mulutku. Baru minta, apa yang ada minta di mustika ini, Allah ijabkan, Allah ijabakan, Allah kabulkan. Kata DP suami, DP istri, mana itu mustika? Ini. Baru dibilang itu ikan, apa yang ada minta, dikabulkan. DP istri jawab, minta apa? Minta telur. Apa yang terjadi? Timbul telur 1 rumah. Timbul telur 1 rumah. Akhirnya takepe suami istri dengan telur. Sasak napas. DP istri ada bisi-bisi dengan suami. Jadi Pak, bagaimana sudah ini? Bapak suaminya bilang, itu nggak ada baik-baik bicara. Terus bagaimana? Minta ulang sama mustika itu supaya telur yang dalam rumah dikasih hilang. DP istri ada bilang, telur yang dalam rumah kasih hilang. Dia lama hilang semua itu telur. Manyau DP suami. Bu, ibunya tanya, kenapa hilang dengan sampai telur? Ya Allah ya Karim. Bapak Ibu jamaah takziah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Jadi setiap kalimat itu adalah doa. Oleh dan sebab itu, hablum minallah wa hablum minan nas. Perbaiki hubungan kita dengan Allah dengan menjaga salat, perbaiki hubungan kita dengan manusia, perbaiki ucapan kita terhadap siapa saja
baik anak-anak maupun orang tua. Insya Allah kita akan selamat di dunia dan selamat di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebuah pepatah mengatakan, maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Ingin sekali rasanya berbicara lebar, apalah daya waktu yang membatasi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, insya Allah kita akan jumpa kembali. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung pipit hinggap di sawah, kemudian naik ke atas batu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 10. Lama sekali. Kancang deh teh. Marilah kita sama-sama mengadakan kedua tangan dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hajat dan niat baik kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus dan teristimewa kepada almarhumah yang terlebih dahulu mendahului kita. Semoga Allah ampunkan kepada salah dan khilafnya dan dijadikan kuburannya taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. الفاتحة تمام كل سول مقبول العطرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعليه وأزواجه وذرياته من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى روح بابا فاطمة الزهراء، ثم إلى روح إمام علي كرم الله وجهه، ثم إلى روح ثم إلى روح جميع صحابة رسول الله أجمعين، ثم إلى روح جميع العلماء والعاملين والمصنفين المخلصين، وجداتنا وجداتكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأمهات المسلمين والمسلمات عامة، خصوصا إلى روح صاحب الولاية قرنطالة، خصوصا إلى روح صاحب الولاية فهو روضة من رياض الجنان، خصوصا إلى روح روضة من جاد الجنة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم انزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من قول لا إله إلا الله وما سبحنا سبحان الله بحمده. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى ومن دعاء لا يسمع ومن علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه سيدنا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita ikuti bersama ceramah agama yang dibawakan oleh Ustaz Abdul Rahman SPD. Diucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang disampaikan beliau pada malam hari lewat ceramah takziah dapat kita kesankan dalam hati, niat untuk mengamalkan dan menyampaikan dalam hidup dan kehidupan kita masing-masing. Acara selanjutnya kita jalani acara istirahat, diserahkan ke pemangku adat. Pakai anu ini, pakai tenaga surya. Pakai wifi, kasih naik wifi. Gimana? Ya ada. Udah pakai data. Sudah tahu. Seumur hidup.